Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di pertemuan 14. Di pertemuan ini kita akan membahas mengenai manajemen memori 2 ya, manajemen memori modern. Kemarin kan dibahas manajemen memori itu seperti apa gitu, seperti itu. Nah, manajemen memori modern yang pertama yaitu station page allocation ya, itu perlu. Demand pegging allocation itu sangat perlu, seperti itu. Station allocationnya itu sangat perlu untuk kita ketahui, dan demand pegging allocationnya perlu. Artinya struktur-struktur package atau struktur-struktur allocation memorinya itu seperti apa, seperti itu. Nanti kita juga akan bahas itu. Nah, mengenai manajemen memori konvensional dan manajemen memori modern, apa sih perbedaan di antara keduanya? Manajemen memori konvensional yang pertama yaitu single process, gitu ya. Artinya single process dia itu hanya dieksekusi dalam satu proses saja. Terus partisi statis ya, karena single process juga partisinya statis. Partisi dinamis juga ada, seperti itu. Relokasi partisi dinamis, ada relokasi partisi dinamisnya. Terus kalau manajemen memori modern, package all allocation itu seperti itu. Jadi package all allocationnya ada. Terus segmentasi allocationnya ada, itu seperti itu. Jadi di antara keduanya itu, kalau manajemen memori konvensional dia itu proses secara utuh menempati satu area. Jadi satu area aja, stagnan dalam satu area aja dalam eksekusinya. Kalau manajemen memori modern dia itu proses atau job dibagi menjadi beberapa bagian. Artinya segmentasinya itu segmentasi 1, 2, 3. Allocationnya berbeda-beda, itu seperti itu. Atau bisa dikategorikan peaks atau segmentasi allocation memory datanya itu dipecah-pecah, seperti itu. Artinya di sini tidak harus keseluruhan berada di memori utama di inisialisasi proses, itu tidak harus seperti itu. Jadi di memori utama, memori kedua, dan memori ketiga, seperti itu. Allocation datanya itu dipecah. Itu kalau memori modern itu seperti itu. Nah, kalau fixed allocation yang pertama yaitu syaratnya job dibagi dalam beberapa peaks dengan ukuran yang sama, itu seperti itu. Terus yang kedua, memori dibagi menjadi petak-petak yang disebut dengan frame. Ukuran peaks sama dengan ukuran frame. Jadi ukuran peaks-nya dikategorikan sama dengan ukuran frame, seperti itu. Terus tahapan untuk eksekusi peaks atau job yang pertama yaitu menentukan jumlah peaks dari sebuah program atau job. Artinya dalam satu program, dalam satu allocation data itu jadi beberapa bagian, karena dipecah-pecah tadi. Contohnya seperti ini, seperti gambar yang ada ini. Di gambar ini diterangkan yaitu static peak allocation. Yang pertama job ya. Job di sini ada peak 1 sampai dengan peak 3. Di mana di peak 0 sampai peak 3 itu ada first line, artinya dia itu dieksekusi pertama kali, itu seperti itu. Second line, first line itu isinya 100 line, second line 100, third line itu di urutan yang ketiga yaitu 100, roaming 50 line, hoster space itu yang ketiga, yang terakhir, itu seperti itu. Jadi dia itu kalau 0, dia itu lokasinya ada di job pertama, itu seperti itu, fix 0. Artinya di main memory itu dia itu kepecah-pecah, kan ada frame-nya dimulai dari 0, operating system kan. Kalau 0 sama 1 itu operating system. Terus 2 sampai 12 baru itu job.
Artinya job itu line yang tadi itu, yang first, second, third, dan seterusnya. Pitch itu seperti itu. Jadi dia itu each pitch frame hold 100 line, dia itu bekerja secara simultan, mulai dari job pertama, job kedua, job ketiga, seperti itu. Atau pitch 0, pitch 1, job 1, job 1. Ini masih dalam kesatuan nih, job 1 seperti itu. Karena kenapa? Karena dia itu di line 1. Line 1 isinya 3 job seperti itu. Jadi pitch-nya aja yang berubah itu seperti itu. Dan peak frame-nya itu mulai dari 5, 8, 10, 11 seperti itu. Nah, untuk static allocation displacement itu dia itu dipecah. Ada job pertama, pix 0, pix 2, pix 1, pix 1, pix 2 dan pix 3. Jadi dia itu di job itu mulai dari begin mulai dari 1 sampai dengan 99, 100, 101. Jadi dia itu apa ya, kalau kita bandingkan dari statics, dia jobnya mulai dari 100, 101, 102 sampai 100, 200 sampai 300 sampai n gitu. Jadi dia itu jadi satu kesatuan seperti itu. Nah, pembagiannya itu dia itu berurutan mulai dari 1 sampai 100, dia itu baru di pick 1 seperti itu. Artinya ini jembatannya 1 terus dipecah jadi 3 pintu. Artinya seperti itu. Dan setiap pintu itu dimulai dari 1 sampai 100. 101 sampai 199 seperti itu. Baru ini ibaratkan pintu ya. Di pintu pertama dia itu displayment-nya 0 sampai 99. Jadi job bikinnya itu 0 sampai 9 dan seterusnya. Itu seperti itu. Jadi static pitch dan displacement itu mengimplementasikan dari pitch 0, 1, 2 dan 3 seperti itu, mengikuti job pertama tuh. Terus ada pitch allocation. Di pitch allocation ini ada job table, ada pitch map table, ada memory map table seperti itu, seperti gambar di bawah ini. Ada job table seperti itu. Di job table itu ada job size-nya, ada PMT location. Jadi dia itu simultan dari 400, misalkan 400, 200, 500. Dia itu PMT location-nya itu, PMT location ini adalah kayak semacam tempat, space yang disediakan. Itu seperti itu. Kalau 400 berarti di 3096 ya, 3096. Oh, data 400 di 3096. Terus di job table-nya ya dia itu tetap 400 3096 seperti itu. Kalau 200 3100 seperti itu. Ini ibarat code penyimpanannya ya. Code penyimpanannya ini adalah size job datanya seperti itu. Nah, terus ada address translation. Nah, kalau kita amatin gambar di sini di block diagram ini, dia itu mulai dari 6 bit itu 0000 binary-nya ya, dari 000001 seperti itu fix number-nya. Ini kan bahasa ini ya, bahasa mesin. Jadi komputer itu hanya mengenalin biner seperti itu, biner. Dari biner itu kalau misalkan kosongnya berapa nih? 1 2 3 4 5 1 itu berarti menandakan fix allocation-nya dapat menampung 6 bit fix data seperti itu, 6 bit. Dan seterusnya, potongan selanjutnya 1110 111110 itu dapat menyimpan 10 bit
offset. Jadi 10 bit offset. Jadi jumlahnya semuanya 16 bit location address. 16 bit location address memori. Itu seperti itu. Jadi kan di sini kan kalau dijabarin dari yang 6 bit itu ada 0, 1, 2. Jadi kalau dijabarin frame numbernya ya seperti ini, proses fix table itu. Jadi frame numbernya dia itu sama seperti yang di atas. Gitu. Packingnya lah. Ini ya sama kayak semacam ini physical memory, ini virtual memory, kurang lebih seperti itu. Kalau di ini, kalau di apa? Kalau kita kalau kita sejajarkan seperti itu. Ada static fixed location allocation ya. Terus di sini kelebihannya pemesanan memori lebih efisien ya. Pemesanannya memori lebih efisien. Terus proses atau job tidak harus menempati tempat yang sudah berstatus itu seperti itu. Terus kekurangannya overhead waktu allocation fix itu terlalu lama itu seperti itu dan seterusnya. Terus di sini ada juga domain pegging allocation. Apa sih domain pegging allocation itu? Secara prinsip sama dengan static page ya. Static page yang kita bahas tadi. Dengan satu perbedaan, kalau domain pegging allocation itu tidak harus ke seluruh page dari proses atau job di load ke memori utama di awal inisialisasi. Jadi dia itu di awal inisialisasi proses dia itu tidak harus keseluruhan pitch itu harus ditempatin seperti itu. Terus domain pegging bisa dilakukan karena secara fakta program ditulis secara sekuensial seperti itu, sehingga ketika satu bagian diproses, bagian yang lain dalam kondisi idle. Jadi dia itu sama seperti antrian ya. Sekuensial itu sama seperti antrian. Jadi kalau satu proses, satu diproses, yang satu itu masih menunggu, itu seperti itu. Sama seperti jalannya memori kayak antrian, itu seperti itu. Terus konsep domain pegging ini memungkinkan adanya konsep memori virtual seperti yang disebut tadi, virtual memory, Windows pixfile.sys itu seperti itu kalau di Windows. Terus konsep domain pegging ditambah dengan konsep memori virtual memungkinkan proses yang lebih besar daripada memori utama dijalankan. Itu seperti itu. Domain peggingnya ya seperti blok ini ya, seperti gambar di blok ini. Jadi pix 0 sama dengan pix 3 itu untuk job data. Jadi di PO ya, PO1, PO2 sampai P3 ya, pix 1 lah, P0 sampai P3 pix 1 untuk job pertama itu Y ya itu dieksekusi. Status 1 berarti dia itu dieksekusi. Terus ini kan kosong, modifier notif pix 3 baru ini di frame itu seperti itu. Jadi untuk PMT-nya itu tidak harus allocation-nya berisi ya, ada isinya itu seperti itu. Dan begitu pun seterusnya. Ada main memory, pix frame itu seperti itu. Ini kalau dipecah yang ini. Terus ada segmentasi allocation, fungsinya yaitu segmentasi allocation hampir sama dengan static fixed allocation ya. Tetapi setiap segmentasi berbeda ukurannya. Jadi ukuran datanya itu disegmentasi berdasarkan apa dulu seperti itu. Ada uniknya seperti itu. Apakah berdasarkan frame datanya yang panjang atau bit datanya yang besar, itu seperti itu. Contoh modul dengan yang merupakan segmentasi adalah subroute line ya. Yang pertama yaitu segmentasi 0. Di sini ada segmentasi 0,
ada main program ya, mulai dari 0 sampai 349. Ini adalah segmentasi, dia itu dapat menampung data sampai X1 sampai 349. Itu seperti itu. Terus di ini di apa, di subtime segmentasi 1 dia itu dari 0 sampai 199 seperti itu. Berarti dari 0 ya, segmentasi 1 ini 349, segmentasi 2 sub segmentasi 1 sampai 99. Anggaplah 200 itu seperti itu. Jadi kalau dijadikan satu di segmentasi 0, data ini yang ini ya, data segmentasi 1 0 sampai 99. Sisanya itu di sub B segmentasi 2 itu seperti itu. Jadi satu data utuh dipecah menjadi 2 di frame seperti itu. Terus ada manajemen device ya. Pasti manajemen device itu, namanya device dalam sistem operasi itu pasti akan melibatkan dua yang paling utama. Yang pertama yaitu hardware, ada software. Di sini untuk software itu yang terlibat yaitu kernel, pasti ya. Kernel juga itu dibagi menjadi I/O system. Di I/O system itu dia itu macam-macam. Ada SDI, device drivernya ya. Software namanya software, ada device manager untuk ini, untuk apa? Untuk berkomunikasi itu seperti itu. Ada keyboard driver seperti itu. Namanya software, perangkat keras dengan perangkat lunak harus saling berkesinambungan seperti itu. Misalkan keyboard driver ada controllernya, terus ada keyboard, fisiknya itu hardware, ada controller, ada drivernya seperti itu. Kan kalau misalkan kita lihat di bagian yang kedua, ini di hardware ada keyboard ya, keyboard, fisiknya ada keyboard, ada controller ya, controller, ada keyboard driver seperti itu, terus menghubungkan ke kernel sehingga dapat beroperasi, dan begitupun seterusnya. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan di pertemuan ke-14 ini. Saya harap teman-teman bisa memahami sedikit apa yang dapat saya jelaskan. Tolong untuk disiapkan untuk UAS ya, belajar teman-teman sekalian. Nanti saya kasih soal, itu soal individu aja. Dan juga kita bahas insyaallah minggu depan itu udah UAS seperti itu. Saya harap teman-teman dapat memahami apa yang saya jelaskan. Ini hanya video pembantu seperti itu, video bantu untuk pembelajaran. Kita dapat berdiskusi di kolom komentar, di grup WA juga. Apabila teman-teman ada yang ingin ditanyakan, monggo bisa ditanyakan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.